Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurahini dan hari ini saya akan mengulas sedikit mengenai pengertian, sejarah dan juga aliran dalam tarekat. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih tarekat itu apa? Mungkin di bab sebelumnya kita sudah membahas sedikit ya mengenai tarekat. Nah, jadi tarekat itu menurut secara epistemologi, tarekat itu berasal dari bahasa Arab yaitu toriko, yang berarti jalan, metode, sistem, ataupun aliran. Nah, kalau secara istilah, tarekat itu adalah perjalanan spiritual seseorang yang saleh, seorang saleh dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mensucikan diri dan juga melaksanakan syariat-syariat dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian tarekat ini juga dipandang sebagai jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, jalan untuk menuju kepada Allah itu kan sangat banyak dan juga beragam. Nah, kemudian tarekat itu ada tarekat yang sah dan juga ada tarekat yang tidak sah. Tarekat yang sah yaitu mu'tabaroh dan juga tarekat yang tidak sah yaitu ghair mu'tabaroh. Nah, jadi ini tuh tergantung dengan ketentuan syariat, juga silsilah atau sanad yang menghubungkan dengan Nabi, dan juga serta keberadaan seorang mursyid dan juga murid. Nah, kemudian Ibnu Arabi juga berpendapat bahwasanya tarekat itu adalah menjauhi dari hal-hal yang haram dan juga makruh dan berlebihan dengan hal-hal yang mubah. Nah, kemudian tarekat itu juga memiliki dua sisi, teman-teman. Yang pertama adalah dari sisi amaliyah, yaitu di mana dilakukan dengan adanya seorang guru atau mursyid. Nah, yang kedua itu adalah organisasi atau organized system. Nah, jadi kan kalau organisasi itu kan wadah ya teman-teman. Jadi di mana di dalam wadah tersebut itu adalah perkumpulan seorang sufi-sufi. Jadi organisasi yang di dalamnya adalah perkumpulan sufi. Nah, yang selanjutnya itu adalah sejarah perkembangan tarekat. Nah, tumbuhnya tarekat dalam Islam itu sebenarnya bersamaan dengan kelahiran ajaran agama Islam, kelahiran agama Islam. Nah, jadi ketika Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul, jadi ketika beliau sebelum diangkat menjadi Rasul itu sudah berkholwat dan juga bertahan di Gua Hiro yang dilakukan untuk kebersihan jiwa dan juga ketenangan jiwa dan juga kebersihan hati. Nah, kemudian proses ini itu disebut dengan tarekat, teman-teman. Nah, yang kemudian itu adalah perkembangan tarekat menurut Harun Nasution itu dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama adalah tahap khonaqoh. Nah, di mana pada tahap ini itu para syekh itu mempunyai murid yang hidup secara bersama-sama di bawah peraturan yang tidak terlalu ketat. Nah, yang kedua adalah tahap torikon, di mana pada tahap ini itu terjadi sekitar pada abad ke-13 Masehi. Nah, jadi pada tahap ini ajaran-ajaran atau metode-metode tasawuf itu di tarekat sudah dimapankan. Nah, yang terakhir itu adalah pada tahap taifah. Pada tahap taifah ini itu terjadi sekitar pada abad ke-15 Masehi. Nah, di dalam abad ini di dalam tahap ini itu terjadi transmisi ajaran dan juga peraturan kepada pengikut. Jadi terjadinya transmisi ajaran. Nah, di Indonesia sendiri itu tarekat masuk itu bersamaan dengan agama Islam. Nah, jadi sekitar pada abad ke-15-16. Kemudian berkembang pesat di abad 17-18 beriringan dengan meningkatnya jamaah haji di Jawa. Jamaah haji dari Jawa. Nah, kemudian menurut Jetman atau Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadiyah itu ada 44 lebih tarekat itu dianggap mu'tabaroh dan tersebar di Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu adalah proses mengikuti tarekat. Nah, jadi proses mengikuti tarekat ini itu diawali dengan baiat atau janji yang dilakukan oleh murid kepada mursyidnya. Nah, di dalam baiat ini itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pengajaran zikir khusus, jadi diajarkan itu zikir-zikir khusus. Nah, kemudian yang kedua itu adalah
pengucapan sumpah. Nah, yang ketiga itu adalah penggunaan jubah tarekat. Nah, jadi baiat ini itu berarti perjanjian seorang murid itu dengan Allah melalui perantara yaitu mursyid tadi. Nah, kemudian setelah dibaiat itu kan murid melakukan suluh atau perjalanan spiritual. Nah, itu dibimbing dengan bimbingan mursyid. Nah, kemudian lama pelaksanaan suluh itu tidak ditentukan, jadi bergantung dengan kesiapan si murid tadi. Nah, kemudian itu setelah murid lulus itu nanti dikasih ijazah. Nah, itu ada ijazah amalan atau untuk zikir khusus. Nah, kemudian kemudian ada ijazah kemursyidhan. Nah, jadi ijazah kemursyidhan ini itu untuk nantinya itu untuk membaiat murid lain seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah macam-macam tarekat. Nah, tadi kan sudah saya singgung di awal, klasifikasi tarekat itu kan ada mu'tabaroh dan juga ghairu mu'tabaroh. Nah, mu'tabaroh ini itu tarekat yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini tidak menentang syariat. Nah, yang kedua adalah ghairu mu'tabaroh. Nah, jadi ghairu mu'tabaroh ini itu tidak memiliki sanad yang jelas. Nah, atau menyimpang dari syariat. Tadi kan ghairu mu'tabaroh itu adalah tarekat yang tidak sah. Nah, kemudian beberapa contoh tarekat mu'tabaroh itu ada Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, yang kedua itu ada Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Bahauddin Naqsyabandiyah. Nah, jadi ada banyak sekali macam-macam tarekat. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat selanjutnya itu ada di buku Al-Tasawuf. Ada Syadzaliyah, Syadziliyah, kemudian Al-Watiyah dan Ba'aliyah dan juga teman-temannya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.